selamat sore. Kembali lagi ke podcast Iren. Nah, di sini sudah ada tamu saya yaitu Saya Tiara. nah, Tiara ini akan memberikan jawaban-jawaban tentang topik ini. Nah, topik yang akan kita bahas itu hidup minim sampah. Nah, sebelum itu kita akan masuk pada topik ini sendiri. Nah, saya akan memberikan pertanyaan pada tamu saya itu Tiara. Nah, Saudara Tiara, apa yang dimaksud dengan hidup minim sampah bagi kehidupan kita sehari-hari? Oke, baik. Jadi menurut pertanyaan tadi kan apa yang dimaksud dengan hidup minim sampah? Jadi menurut saya hidup minim sampah itu yang dimana cara kita untuk menggunakan kembali barang atau mendaur ulang dan mengomposkan sampah organik, yang dimana cara-cara ini digunakan untuk mencegah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau biasa disebut TPA, yang dimana tempat pembuangan akhir itu seperti sungai dan laut. Itu adalah hidup minim sampah. Oh, jadi hidup minim sampah itu kita menggunakan barangnya itu kembali. Nah, Iya. barang apa yang perlu kita pakai kembali, yang barang seperti apakah yang untuk kita pakai kembali? Oke, baik. Menurut saya barang yang bisa digunakan untuk mendaur ulang kembali itu seperti botol, kaleng, ataupun botol-botol bekas yang bisa digunakan untuk hiasan rumah atau barang-barang yang lainnya. Oh, nah, barang untuk menjadi hiasan itu kita bagaimana cara mengolahnya kembali? Apakah dengan kita sebagian muda, kita perlu juga harus mempunyai ide-ide yang baik. Ide seperti apakah yang boleh dilakukan oleh pemuda kita sebut, Oke, jiwa-jiwa muda? menurut saya ide-ide kreatif yang bisa kita gunakan itu kita bisa cari inspirasi atau referensi dari uh, YouTube atau aplikasi lainnya. Misalnya kita menggunakan hiasan dinding seperti bunga dan juga hiasan-hiasan pot bunga atau yang lain. Nah, jadi kita sebelum kita membuat hiasan-hiasan dinding ataupun lain-lain, pasti kita membutuhkan proses-proses yang ada. Nah, Iya, betul. saya juga berpikiran, ada pandangan sedikit dari saya. Nah, biasa kan ban bekas nih, kita olah dengan menggunakan menjadi kursi. Nah, sebagai jiwa-jiwa muda nih, Lisa masih muda. Nah, kita harus memiliki ide yang bagus, yang kreatif bagi negara Indonesia ini juga sih. Sebagai pemuda kita mempunyai ide untuk menggunakan barang bekas yang yang bisa diolah. Nah, menjadi barang-barang yang sangat Barang-barang baru. iya, barang-barang baru. Barang-barang yang contohnya dari barang bekas menjadi barang yang sangat digunakan untuk yang Masyarakat. bermanfaat. Iya. Di sini juga ada pertanyaan buat saudara Tiara. Nah, pertanyaannya itu seberapa besar masalah sampah di sekitar kita sekarang kalau dilihat dari kisah contohnya saudara Tiara sudah lama di Malang ya. Nah, apa yang saudara lihat dari Malang itu sendiri? Oke, menurut saya seberapa besar masalah sampah di Kota Malang ini. Jadi untuk masalah sampah itu menurut saya di Malang itu untuk masalahnya itu hanya 10%. Karena di Unitri itu kan sudah menyiapkan tempat pembuangan sampah, misalnya di Unitri di bagian depan samping kanan. Jadi menurut saya untuk masalah sampah di Malang itu 10% saja, karena kebanyakan sampah di Malang itu tidak ada karena masyarakatnya sudah menjaga kebersihan lingkungan dan juga sudah membuang sampah pada tempatnya. Oh, jadi kalau di Malang, di kehidupan di Malang, Celestia itu hanya berapa persen, 10% saja. Iya. Karena sudah menyediakan tempat Pembuangan pembuangan sampah. sampah itu sendiri. Nah, kan biasa kan kalau kita lihat dari manapun banyak yang sampahnya menumpuk. Wah, ini masyarakat ataupun sebagai pemuda nih, bagaimana kita mengolah sampah itu sendiri menjadi
barang yang bermanfaat bagi masyarakat maupun sekitar kita. Iya. Nah, sampah ini sangat berdampak sekali bagi kehidupan kita. Contohnya sampah-sampah yang ada di sungai ataupun laut itu mengakibatkan ikan-ikan terumbu karang juga mati. Iya. Nah, sangat pengaruh sekali. Bagaimana pandangan saudara Tiara mengenai sampah-sampah yang ada di sungai ataupun di laut? Nah, sebagai pemuda nih, sebagai masyarakat yang memiliki jiwa-jiwa yang uh, su- Nah, jadi menurut saya kalau sampah yang mempengaruhi untuk masyarakat, misalnya itu bisa berdampaknya itu untuk gangguan kesehatan. Misalnya itu bisa terkena penyakit, dan bisa mencemari air dan juga air sungai di lingkungan sekitar. bagaimana caranya kita untuk mengurangi dampak pada sampah itu sendiri pada laut ataupun sungai supaya tidak terjadi kerusakan pada terumbu karang dan kematian ikan-ikan. Jadi menurut saya kalau untuk menguranginya itu dari masyarakat sendiri, supaya mereka bisa mempunyai kesadaran dari dalam diri itu, kita bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat di suatu tempat. Nah, jadi sebagai masyarakat ataupun anak muda kita juga harus membuat kesadaran yang baik akan bahaya sampah-sampah yang Iya. ada di Indonesia. Banyak sampah-sampah ini mempengaruhi air laut dan sungai ya sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda untuk memperoleh sampah itu yang sampah-sampah yang sangat berguna menjadi barang yang sangat menarik untuk kita olah. Nah, di sini saja topik yang kami bahas tentang mengenai hidup minim sampah. Semoga dengan topik ini menjadi memiliki Kepada pandangan masyarakatnya, masyarakat memiliki pandangan ataupun anak muda untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ya, juga betul. untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, semuanya. lanjut topik podcast dari kami. Bye bye. Oke, sekian pembahasan hidup minim sampah dari kami berdua. Oke, bye bye.